Dayang Sumbi adalah seorang putri raja yang sangat cantik dan memiliki hati yang baik. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan untuk menghindari kebosanan hidup di istana. Selain itu, ia juga ingin menjauh dari konflik antara kerajaan-kerajaan tetangga yang saling berebut untuk meminangnya. Karena kecantikannya dan sifatnya yang mulia, banyak pangeran dan bangsawan yang ingin melamarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya peperangan antar kerajaan, karena tidak ada yang mau mengalah. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi merasa sedih dan meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengasingkan diri. Dengan berat hati, Raja merestui keinginan putrinya. Di hutan, Dayang Sumbi ditemani oleh anjing jantan bernama Tumang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ia menenun kain yang kemudian dijual di pasar. Suatu hari, alat tenunnya terjatuh dan menggelinding ke bawah bukit. Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya, lalu ia mengucapkan sumpah. Siapa yang bisa mengambilkan alat tenunku? Aku bersumpah, jika perempuan, ia akan kujadikan saudaraku, dan jika laki-laki, akan kujadikan suamiku. Tumang, yang sebenarnya adalah titisan seorang dewa, mendengar sumpah tersebut. Ia segera berlari menuruni bukit dan mengambil alat tenun milik Dayang Sumbi. Meskipun tidak menduga apa yang akan terjadi, Dayang Sumbi tetap menepati janjinya. Ia akhirnya menikah dengan Tumang, dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang kecil sangat berbakat dalam berburu, menggunakan tombak dan panah untuk menangkap buruannya. Namun, ia tidak pernah mengetahui siapa ayahnya. Pada pagi hari yang biasa, Sangkuriang pergi berburu bersama Tumang. "Lihat, Tumang, ada sepasang rusa yang gemuk," serunya. Ia segera mengeluarkan anak panahnya, tetapi sayangnya, kedua rusa itu menyadari bahaya dan melarikan diri. Anak panahnya hanya mengenai paha salah satu rusa. Sangkuriang pun meminta Tumang untuk mengejar rusa tersebut. "Cepat, Tumang, kejar mereka. Gigit kakinya supaya mereka tidak bisa lari lagi," perintahnya. Di dalam hati, Tumang sebenarnya tidak ingin Sangkuriang membunuh hewan-hewan hutan. Ia berpura-pura mengejar kedua rusa itu dan kembali tanpa hasil. "Payah, seharusnya kau bisa menangkapnya dengan mudah," keluh Sangkuriang. Karena merasa kecewa, ia mengusir Tumang. "Anjing tua, pergilah jauh dariku. Kau sudah tidak berguna lagi." Seandainya ia tahu bahwa Tumang adalah ayahnya, pasti ia tidak akan mengusirnya. Dengan hati yang sedih, Tumang pun pergi meninggalkan Sangkuriang. Setibanya di rumah, Sangkuriang menceritakan kepada ibunya, "Aku hampir berhasil menangkap seekor rusa. Namun, karena Tumang, aku gagal. Anjing kita itu sudah terlalu tua, Bu." Dayang Sumbi menoleh keluar dan bertanya, "Di mana Tumang sekarang?" "Sudah kuusir. Untuk apa kita memeliharanya lagi? Ia sudah tua dan tidak berguna." Dayang Sumbi terkejut. "Apa? Sangkuriang, berani sekali kau mengusir Tumang." Ia sangat marah dan mengambil sendok nasi untuk memukul kepala Sangkuriang. Karena kerasnya pukulan, kepala Sangkuriang terluka dan berdarah. Ia pun menangis dan merasa kecewa. "Mengapa ibu memukulku hanya karena seekor anjing?" tanyanya. Kemudian, ia mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi merasa menyesal atas tindakannya, tetapi Sangkuriang sudah terlanjur pergi. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Sangkuriang kini telah dewasa. Selama perjalanannya, ia menjelajahi berbagai daerah. Suatu ketika, tanpa disadari, Sangkuriang kembali ke hutan tempat ia tinggal bersama Dayang Sumbi. Hutan itu telah berubah jauh. Pohon-pohonnya tidak sebanyak dulu dan telah digantikan oleh rumah-rumah penduduk yang indah. Sangkuriang benar-benar tidak mengenali bahwa inilah hutan tempat tinggalnya dahulu. Saat Sangkuriang melewati pasar, ia melihat seorang wanita cantik yang semampai. "Cantik sekali wanita itu," pikirnya. Sangkuriang tidak menyadari bahwa wanita yang ia temui adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Ia pun mendekati wanita tersebut dan mengajaknya berkenalan. Keduanya saling jatuh cinta dan sepakat untuk menikah. Suatu sore, Dayang Sumbi berniat untuk memotong rambut Sangkuriang. Saat ia menyisir rambutnya, tiba-tiba ia terkejut melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. "Jangan-jangan," bisiknya dengan cemas. "Sangkuriang, kenapa ada bekas luka di kepalamu?" tanyanya dengan rasa ingin tahu. "Dulu, saat aku kecil, ibuku memukul kepalaku dengan sendok nasi karena aku mengusir anjing peliharaan kami," jawab Sangkuriang. Mendengar penjelasan itu, Dayang Sumbi langsung merasa lemas. Dengan terbata-bata, ia berkata, "Sangkuriang, akulah ibumu yang dulu memukul kepalamu, Nak. Kita tidak bisa menikah. Kita adalah ibu dan anak." "Tidak mungkin. Pasti ini hanya alasanmu untuk membatalkan pernikahan kita," balas Sangkuriang dengan tegas.
Meskipun Dayang Sumbi berusaha meyakinkannya, Sang Kuryang tetap menolak dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Akhirnya, Dayang Sumbi berpikir cerdik. Ia meminta Sang Kuryang untuk membendung Sungai Citarum dan membuat perahu besar untuk menyeberang. Semua itu harus selesai sebelum matahari terbit. Jika Sang Kuryang gagal, ia tidak mau menikah dengannya. Sang Kuryang pun setuju dengan permintaan Dayang Sumbi, karena baginya, kedua tugas itu bukanlah hal yang sulit. Ia mulai bekerja keras, dibantu oleh para jin, tanpa menyadari bahwa Dayang Sumbi mengawasinya dari jauh. Dayang Sumbi merasa cemas melihat Sang Kuryang bekerja dengan sangat cepat. Aku harus segera bertindak, pikirnya. Tiba-tiba, ia teringat kain sutra merah yang baru saja ia tenun. Kain itu cukup besar karena ia menenunnya untuk dijadikan tirai dan selimut. Dengan cepat, Dayang Sumbi berlari menuju pemukiman penduduk. Dalam keadaan panik, ia menceritakan situasi yang terjadi. Penduduk yang sudah mengenal Dayang Sumbi dengan baik tentu tidak setuju jika Sang Kuryang menikahinya. Mereka sepakat untuk membantu Dayang Sumbi. Ia mengajak penduduk untuk menggelar kain sutra merah itu di sebelah timur Sungai Citarum. Sementara itu, sebagian penduduk lainnya membuat keributan seolah-olah aktivitas pagi telah dimulai. Sang Kuryang yang sedang bekerja terkejut mendengar keributan tersebut. Ia menoleh ke arah timur dan melihat langit sudah berwarna merah, mengira bahwa pagi telah tiba. Ia tidak menyadari bahwa itu adalah kain sutra merah yang digelar oleh Dayang Sumbi dan penduduk desa. Sang Kuryang merasa sangat marah dan kecewa. Aku telah gagal, pikirnya. Ia berteriak sekuat tenaga, aku mencintaimu, Dayang Sumbi. Aku benar-benar mencintaimu. Amarahnya tak tertahankan. Dengan segenap kekuatannya, ia merobohkan bendungan yang telah dibuatnya. Air pun meluap kemana-mana. Ia juga menendang perahu besar yang terbuat dari kayu. Gluodak! Perahu itu terlempar jauh ke arah utara dalam posisi terbalik. Konon, perahu yang terjatuh terbalik itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang terbalik.